Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasiyal azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq وعلى آله مصابيح السنة الأعلام وأصحابه الباذلين أنفسهم لتوضيح الشرائع والأحكام وعلى سائر الأئمة المجتهدين القائمين بحفظ ناموس الدين. أما بعد. Yang Allah muliakan para jemaah musalla Ziyadatul Iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita insyaallah malam yang berbahagia ini melanjutkan kajian tasawuf kita yang sudah lama kita tidak buka dari sejak sebelum Ramadan dan sekarang sudah di penghujung Syawal. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum melanjutkan kajian tasawuf kita, yaitu tasawuf Ibnu Khaldun. Lin-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. خصوصا الإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، الفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، للشيخ الإمام محمد بهاء النقصبندي، للشيخ الإمام أبو حسن السازلي، الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ونفعنا بهم بعلومهم من المسلمين والمسلمات، ونفعنا بعلومهم والمسلمين والمسلم والمؤمنين والمؤمنات ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita yang lampau membahas tentang al-kalam fi tahqiq thariqus sufiyah wa tamyizuhu ala al-jumlah min baini turuq syariah wa madlul hadzal lafaz. Jadi bagaimana bab ini akan menceritakan tentang hakikat apa yang dikatakan sufi itu dan kelebihan daripada belajar orang-orang sufi itu secara umum. Apa perbedaannya antara tariqah syariah, yaitu metode syariah baik secara dalil-dalilnya secara syar'i ataupun secara tekstual tentang hakikat sufi ini. Ini sudah kita bentangkan beberapa bulan yang lalu. Jadi kita sedikit mengulang bahwasannya hakikat sufi itu adalah asas tasawuf itu sebenarnya adalah islahul qulub, mereformasi hati. Bagaimana kita terus membersihkan hati. Nah, itu fungsi daripada tasawuf itu. Jadi kalau sufi, orang yang mengamalkan tasawuf atau tariqah,
Jadi kalau thariqah orang-orang yang bagaimana cara mereka mengamalkan kaidah-kaidah sufi menurut manhaj tertentu. Makanya aliran thariqah itu banyak, sama kayak mazhab fikih. Jadi bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, untuk kita bisa mengenal tentang ibadah, bab tentang ibadah, bab tentang muamalah, yaitu bagaimana kita bermuamalah sosial, jual beli, tentang ekonomi dan sebagainya. Bab tentang jinayat, hukum pidana dan hukum perdata, hukum perdata atau hukum pidana. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah menerangkan, menyimpulkan tentang hukum-hukum perdata dan pidana. Itu jinayat. Jadi seluruh aspek syariah yang lahiriah kita harus punya thariqah, manhaj, mazhab. Kenapa kita harus memiliki manhaj? Karena tanpa kita mengikut kaidah mereka, kita nggak bisa memahami hakikat hukum-hukum, sumber hukum kehidupan ini, mana yang diperintah Allah, apakah itu halal atau haram, mana dia perbuatan maksiat, mana dia yang dikatakan riba, mana yang dikatakan ekonomi, perputaran ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah. Begitu juga bagaimana kita memahami ibadah kita, tentang salat. Apakah bisa kita menyelaminya begitu saja dengan diri kita sendiri tanpa kita mengikut ulama-ulama terdahulu, tanpa kita mengikut mazhab? Bisakah kita, bagaimana rukun salat, bagaimana rukun kita mandi wajib, bagaimana kita melakukan perkara-perkara agama kita? Kita katakanlah rukun Islam dulu. Kalau mengucap 2 kalimat syahadat semua sudah tahu. Orang yang melaksanakan salat, bagaimana tata caranya, puasa, zakat, haji. Nah, ini semua ada tuntunannya. Inilah yang Allah selalu sebutkan di dalam Al-Quran itu, yang selalu kita baca di dalam salat kita, dalam satu hari, satu malam 5 kali. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Siapa an'amta 'alaihim? Itulah dia nabi, para nabi, sahabat. Jadi, kalau Nabi khatamun nabiin Rasulullah, para sahabat, tabi'in, sampai ulama mutaakhirin sekarang. Itulah ulama-ulama kita yang mengajarkan kita. An'amta 'alaihim. Jadi ini salah satu dalil bahwasanya kita wajib mengikuti orang-orang soleh sebelumnya. Kita nggak akan bisa memahami syariat kalau kita tidak diajarkan oleh para pendahulu ulama kita secara kompleks. Nah, itulah dia mazhab. Apakah ada mazhab pada masa Rasulullah? Ada. Itulah Rasulullah langsung. Kalau sahabat dulu langsung sama Rasulullah. Bagaimana setelah meninggal Rasulullah? Ada para sahabat. Makanya dikenal dengan ahlul fatwa, ahli fatwa. Orang-orang para sahabat, di antara ratusan ribu sahabat itu, hanya sedikit yang mereka banyak menguasai tentang fatwa. Hanya sedikit.
nggak lebih daripada 30 orang, maksudnya yang level tertingginya gitulah, yang menjadi rujukan mayoritas ketika itu. Bayangkan ratusan ribu hanya 21 orang. Artinya inilah yang menjadi marja ketika itu setelah Rasulullah meninggal dunia. Di antara siapa? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, terus selanjutnya. Ini perkara syariah. Bagaimana kalau perkara hati? Itu dia. Sama. Maka kita harus memakai tariqah, manhaj, mazhab ulama-ulama yang mengajarkan tentang islahul qulub. Bagaimana kita bisa memahami, menyelami hakikat nilai-nilai ruh yang terdapat di diri kita. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Tuhan. Tak ada manusia yang bisa mengenal hakikat ruh yang sesungguhnya kecuali hanya Allah. Allah ciptakan kita, anugerahkan kita, kalau di dalam bahasa Al-Quran disebut lubbun, akal. Di mana mahallul akal? Mahallul akal ini. Di mana tempat akal kita? Bapak ada yang tahu nggak? Di mana tempat akal kita? Di kepala atau di jantung? Kalau kita bahasa Indonesia biasa kita sebut hati, ya. Padahal yang masuk jantung sebelah kiri kita. 4 jari dari payudara kita. Letaknya, letak jantung. Kalau dalam ilmu medis kan hati itu kan sebelah kanan, ya kan? Yang mengolah vitamin yang kita makan. Kalau jantung kan yang memompa darah kita, kan? Kalau menurut ilmu medis besarnya jantung kita itu sebesar tangan. Bapak kepal tangan sebelah kiri itu sebesar itulah jantung kita sebelah kiri. Jadi kalau menurut ulama filosof Islam, akal itu mahalluha fir ra's, tempatnya di kepala. Belah kiri. Ini terbagi 2, otak kanan, otak kiri. Pas kan letak otak kita sama jantung kita. Tapi kalau para ulama, Rasulullah selalu sering mengisyarahkan di sini, di dada kita. Jadi kalau disimpulkan, ulama Islam letaknya akal itu di kepala dan di jantung kita. Ini sebenarnya luas kalau kita jabarkan. Kita kembali kepada islahul qulub. Bagaimana kita bisa selalu ingin membersihkan hati kita. Kemarin kajian kita sudah sampai hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad budghah. Ibnu Khaldun menulis hadis ini pakai budghah. Tapi di dalam hadis-hadis kita hadis mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu, kata Rasulullah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu. Ini teks Ibnu Khaldun yang saya baca, ya. Nanti ada hadisnya yang aslinya kita akan sebutkan. Jadi teks Ibnu Khaldun ini tidak sesuai dengan hadis, cuman dia menerangkan tentang kandungan hadis itu, ya. Jadi katanya apa? Idza salahat salahal jasad. Apabila bersih hati itu, hati, ini bahasa budaya kita, yang maksud jantung, maka sehatlah, bersihlah jasad kita, fisik kita. Jadi kalau udah jantung kita sakit, maka fisik kita pun, kata Rasulullah, pasti sakit, ya. Kalau sakit jantung pasti nggak normal kita, kan.
ada saja kelemahan kita di dalam kesehatan kita sehari-hari. Wa idza fasadal jasadu. Kalau dia rusak, tadi kalau dia salah, kalau dia baik. Jadi kalau jantung itu bagus, maka salahal jasad, maka fisik kita bagus. Wa idza fasadat, kalau jantung itu rusak, kalau jantung itu sakit, ini dua maknanya ya. Sama ada sakit secara zahir maupun secara batin. Ini hakikatnya, maknanya ada dua. Apabila jantung itu rusak, fasadal jasadu, maka fisik kita pun akan rusak. Kalau secara lahiriah, apabila jantung kita bermasalah, fisik kita pun bermasalah. Tapi begitu juga sebaliknya. Apabila hati kita rusak, batin kita selalu tidak pernah tenang. Batin kita selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Batin kita nggak pernah bersyukur. Batin kita selalu mengeluh. Batin kita selalu stres karena problem. Batin kita selalu stres karena penyakit. Batin kita selalu galau dan sebagainya. Kata Rasulullah, ala wahyal qalb, itulah di hati, jantung, qalbun. Kalau kita selalu sebut hati, yang masuk jantung. Jadi inilah dia tujuan tasawuf itu. Bagaimana hati kita bisa menghadapi berbagai macam problematika kehidupan kita. Bagaimana hati kita menghadapi corona ya? Wah, ini berat ini. Seluruh hati dunia, seluruh jantung manusia di dunia sekarang tergoncang karena corona, ya kan? Fitnahnya besar. Dan itu hikmahnya juga besar. Di sana semua ada. Ada hikmah yang bisa kita petik. Dan kalau kita gali satu persatu, mungkin tak cukup umur kita untuk merenunginya. Agaknya begitulah. Karena musibah corona ini kalau kita nisbahkan kepada orang-orang yang tak berakidah, lain lagi. Kalau kita nisbahkan kepada dunia, pemimpin-pemimpin dunia, berbeda lagi. Kalau kita nisbahkan kepada kita orang Islam sendiri, berbeda lagi. Sampai yang paling terkecil, hikmah itu ada di keluarga kita. Jadi kalau dia untuk memimpin dunia, Mufti Mesir, Mufti Syria itu pidato ketika awal-awal corona timbul, apa kata dia? Ini teguran Allah untuk memimpin dunia. Mereka dulu terlalu cuai dengan negara-negara Islam yang dibantai, yang perang. Berapa juta wanita-wanita enggak berdosa, anak-anak tidak berdosa, orang tua tidak berdosa, mati begitu saja. Sama ada mati karena peperangan dan mati karena kelaparan. Bagaimana di Syria, bagaimana di Irak, bagaimana di Libya, bagaimana di Uyghur. Semua dunia diam melihat penderitaan umat Islam Xinjiang. Mereka diperlakukan seperti binatang. Bagaimana di Rohingya, umat Islam yang dibantai hidup-hidup, diperkosa, dan dunia diam, lamban. Bagaimana Palestina? Nah, itu dia ya. Kembali kepada islahul qulub. Bagaimana kita membersihkan hati. Jadi tasawuf ini, sufi itu adalah hakikatnya
bagaimana membersihkan hati. Jadi jangan sampai ada orang ngaku sufi paling suka menggunjingin orang, paling suka mencari kesalahan orang. Jadi gampang kita kalau melihat, kan ada orang, Ustaz, kayak mana sih bedanya antara karomah dengan sihir? Kan banyak orang ngaku karomah sekarang. Kalau dia punya ilmu kekuatan batin, kebal umpamanya, dibilang karomah. Bayangkan itu, semudah itu kata kalimat karomah disematkan kepada orang. Bahkan karomah bisa ditransfer. Allahu Akbar. Logikanya ditransfer, Pak. Jadi ada orang mengkaji ilmu batin, mengkaji ilmu perdukunan bisa kebal, ilmunya bisa ditransfer, Pak. Jadi saya mau mentransfer karomah katanya kepada temannya, supaya temannya juga bisa nggak mempan dibacok. Bayangkan, karomah itu adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar kebiasaan budaya manusia, kebiasaan manusia. Yazharu ala yadi wali, itu hanya ada Allah anugerahkan kepada wali Allah, orang-orang yang suci, yang bersih hatinya. Meskipun para wali itu tidak maksum, tidak seperti Nabi, mereka tetap berdosa, tapi mereka selalu dosanya mereka mereka tempel dengan istighfar dan taubat. Ini mengerikan ini. Dan kalimat karomah diperjualbelikan dengan harga yang murah. Berapa banyak orang yang ngaku sufi, nggak sholat, hanya karena dia menyanyi selawat, mensendandungkan budrah, mensendandungkan nasyid dan sebagainya. Ini sufi. Ada juga lagi yang dia menari sufi, ngaku sufi, ya. Nah, itu dia. Jadi untuk membedakannya nggak susah. Ada orang, kalau orang awam ya tertarik dia, apalagi kalau yang punya ilmu batin itu pakai jubah, ngerti agama. Ini karomah katanya. Bahkan disebut wali, padahal sihir. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita belajar tasawuf yang bersih. Inilah dia, islahul qulub, membersihkan hati. Kalau dia masih suka menggunjingi aib orang, kalau begitu masih susah dia bersyukur, masih susah ikhlas, apalagi sampai dia tidak sholat. Itu mutlak. Mau dia bisa terbang, mau dia nggak bisa digigit semut, mau dia kebal, mau dia bisa melayang sampai langit ketujuh, mau dia seperti Doraemon bisa masuk ke dalam dasar laut, haram kita panggil dia wali. Apalagi sempat kita sematkan dia punya karomah, haram. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madahal fasiq ghadabar rabb, apabila engkau memuji orang yang fasik, Allah akan murka. Wahtazzal arash, dan goncang arash. Jadi kalau kita manggil orang ustad, ternyata dia nggak sholat, haram, Pak. Maksudnya nggak sholat ini 5 waktu sempurna, sholatnya 3 aja, maghrib, isya, subuh, atau zuhur, asar, maghrib. Atau 1 minggu ini dia sholat sempurna, minggu depan nggak sholat dia. Ada yang tinggal sholatnya, dan dia nggak qadha sholatnya, dan dia biasa saja tidak mau mengganti kewajiban dan merasa tidak berdosa. Itu fasik. Orang kayak gitu dipanggil ustadz, yang memanggilnya berdosa, haram. Goncang aras, kata Rasulullah.
apalagi sempat berzina. Jadi nggak gampang gelar ustadz. Jadi yang menggelar kiai itu bukan masyarakat, bukan, salah. Ulama yang menggelarnya, ulama yang tahu siapa yang dikatakan kiai, siapa yang dikatakan ustadz, bukan masyarakat. Kalau masyarakat asal bisa saja botol ini saya terbangkan, Pak, tengoknya saya pakai jubah, dipanggil kiai. Saya baca bismillah, terbang botol ini, Pak, sampai ke RT 10. Kiai kata orang. Iya. Masyarakat mana yang dia nengok secara zahir saja. Asal pandai baca Quran, cantik suaranya baca Quran, panggil kiai. Inilah pentingnya kita mengkaji kitab, biar kita tahu rahasia mana yang hak, mana yang batil. Inilah gunanya kita mengkaji tasawuf, supaya kita tahu, tapi tasawuf yang bersih ya, yang pakai kitab. Supaya kita tahu mana yang ngaku punya karomah, mana yang tak punya karomah. Ada tingkatannya itu nanti. Ada sebelum masuk karomah laduni, ilmu yang tidak dipelajarinya tapi Allah yang mengajarkannya. Ada detak hatinya. Jadi kalau orang yang bersih hatinya itu, dia itu punya detak hati. Dia bisa tahu sesuatu yang dia tidak pelajari. Sama ada masalah ilmu ataupun masalah pribadi orang, dan dia tidak boleh membongkarnya sembarang orang. Itu ada detak-detak itu. Sama ada dia detak dalam hati maupun dapat isyarat dalam mimpinya. Nah itu dia ya. Jadi kembali kepada islahul qulub. Jadi kata Imam Al-Junaid, Imam Junaid ini seorang ulama sufi yang sangat terkenal. Beliau bisa dikatakan adalah ulama yang sangat terkenal menjadi rujukan sufi di antaranya ya. Beliau mengatakan apa? La yablughul 'abdu ila haqiqatil ma'rifah. Seorang hamba itu tidak akan pernah dia bisa sampai kepada ma'rifah, hakikat ma'rifah. Wa safa'ut tauhid, dan kebersihan tauhid, hatta ya'bural ahwal wal maqamat. Sampai dia itu bisa melalui, bisa mengamalkan, bisa menunjukkan, bisa memperlihatkan ahwal dan makomatnya. Apa yang dikatakan ahwal? Jadi kalau ahwalul qulub itu, ahwal itu adalah keadaan, kondisi kita. Ahwal qulub, bagaimana gerak hatinya, bagaimana. Jadi ahwal itu apa? Al-amalus salih, perilakunya yang baik itu bagaimana. Jadi seorang hamba itu tidak akan dia bisa mencapai sebuah hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid. Jadi nggak bersih tauhidnya kalau dia belum bisa menunjukkan ahwalnya dengan baik. Apa tadi ahwal itu? Di antaranya amalus salih. Kalau ada orang dia nggak beramal soleh, berarti ahwalnya buruk. Ya. Kedua apa? Al-muzakiyatul linnafs. Bagaimana dia mensucikan jiwanya, rohnya. Jadi tidak mau makan yang subahat, apalagi yang haram. Yang ketiga apa? Al-musaffiu lil qalb. Membersihkan hatinya. Nah, ini tiga dia. Jadi ada orang yang bersih hatinya, tapi jiwanya nggak bersih, rohnya nggak bersih, perilakunya masih suka maksiat. Ini baru ahwal. Nanti makom level seseorang itu, apakah dia sudah bisa dikatakan level sabar, level zuhud, level ikhlas,
Nah, itu nanti kita. Jadi kalau ada orang yang dia bisa terbang, amal solehnya nggak ada, wah ini udah murni, berarti tauhidnya kotor. Itu kuncinya, nggak bersih. Amal soleh di dalam Islam yang pertama kali rukun Islam dulu, sholatnya, puasa, zakat, haji. Bagaimana sholatnya? Jangan sampai dia nggak pernah sholat, tapi dia ngakunya punya karomah. Wah iya kan, nah, ini kacau ya. Kemudian al-muzakkiyu lin-nafs, membersihkan rohnya, jiwanya. Kalau masih suka dia nengok-nengok paha cewek, ini berarti masih kotor lagi ya. Kalau masih suka dia perkara maksiat, orang berbuat maksiat, wah ini kacau. Memang dia nggak melakukan maksiat, umpamanya saya Ustadz nggak suka saya gosip Ustadz, kata ibu-ibu. Tapi kalau orang menggosip suka kali saya dengarnya Ustadz. Ini dia, itu dia ya. Dia nggak suka menggosip, tapi kalau mendengar orang menggosip suka kali dia. Ustadz, saya nggak suka korupsi, tapi kalau orang korupsi, ku minta itu bagian saya. Katanya. Oh, ada juga gitu kan? Dia nggak mau korupsi dia, tapi kalau nengok orang korupsi, mana bagian aku katanya, 25%. Iya. Ada juga dia tidak berbuat maksiat, tidak mau, dia suka menggunjingin orang, tapi kalau anaknya berbuat maksiat dibela-belanya. Ada nggak? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, kata Allah. Banyak orang nanti akan Allah benamkan dalam kerak api neraka, bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak tahu agama, bukan dia nggak sedekah, bukan dia nggak sholat, tapi dia membiarkan orang yang batil. Dia membela keluarganya, kelompoknya, siapa saja yang melakukan perbuatan batil. Itu dia. Kemudian al-musaffiyu lil qalb, membersihkan hati. Kalau masih dia nggak ikhlas, dimaki orang dia, memang nggak beres kau, nggak ikhlas dia. Jadi beda kalau kita membimbing dengan tidak ikhlas. Kalau kita menegur orang, jangan begitu, itu harus kita bimbing. Tapi apa makna kita harus membersihkan hati kita? Jangan sampai dendam. Karena ada orang gitu. Kalau sudah difitnah dendam dia, kapan lu nggak ini? Dicari-cari aibnya. Kalau sudah hati kita pendendam, maka dia belum mencapai hakikat ma'rifat, kata Imam Junaid. Dan ini sepakat semua ulama. Tapi Imam Junaid lah yang membuat kaidah ini. Belum jernih ma'rifatnya, belum bersih tauhidnya. Meskipun dia hafal sifat 20, dia hafal semua teori-teori filsafat Islam. Banyak kan sarjana-sarjana Islam kita, tamatan dari Mesir, dari Saudi, dari mana-mana. Hebat dia hafalannya. Bahkan orang hafal Quran. Orang kalau hafal Quran berarti kan dia sudah hafal semua kaidah tauhid itu. Iya kan? Tapi kalau hatinya masih ada rasa dendam, hatinya masih ada rasa, tidak ada rasa syukur, dikasih dia apa saja, kok begini ya, tak pantas seperti ini. Nah, itu berarti belum ikhlas dia, belum syukur dia. Dikasih Allah penyakit, tak bersyukur dia. Dikasih Allah dia nikmat 40 tahun, baru seminggu demam, mengeluh dia, sakit mulu katanya. Iya kan? Jadi membersihkan hati ini memang terus. Yang terakhir, wal maqamat, level makom. Ketika kita mengatakan kita taubat, sudahkah kita berhak menyandang orang yang taubat? Dilihat dulu. Saya Ustaz udah taubat,
Betul, taubat. Iya. Lihat sholatnya dulu, sempurna nggak sholatnya? Artinya 5 waktu ya. Jangan sampai lepas. Aku udah taubat Ustaz, tapi kalau subuh berat kali aku sholat katanya. Wah, itu sangat belum bisa itu. Belum bisa. Dulu saya Ustaz sebelum taubat, kupukul anak orang, pecah kepalanya. Tapi kemarin Ustaz, saya dicubit tetangga saya, marah-marah saya. Ini belum makom level taubatnya belum nih. Dia dipukul orang sampai pecah kepala. Ketika dia taubat dicubit orang marah-marahnya. Ustaz, dulu saya sebelum taubat korupsi 20 juta. Ketika dia sudah taubat dicuri orang motornya, Pak. Harga motor paling-paling berapa? 12 juta, 15 juta. Ngamuk-ngamuk dia, Pak. Maki-maki dia. Kurang ajarnya mencurinya katanya. Tengok kalau dapat ku sembelih katanya. Ya, dia dulu korupsi 20 juta. Biasa. Ini makomatnya belum sampai. Tapi kalau ketika dia, ya Ustaz, aku kemarin kecurian 100 juta. Ikhlas aku Ustaz. Kenapa? Dulu saya sebelum taubat korupsi 1 miliar. Wah, masih ada utang saya 900 juta lagi. Iya. Makomat. Dulu Ustaz saya sebelum taubat begadang main gaplek sampai pagi. Sekarang saya taubat Ustaz. Sholat isya ngantuk kali, malas saya. Kalau subuh bisa dah. Ini belum bisa. Jadi ketika kita sebelum taubat main gaplek bisa sampai subuh, ketika taubat kita harus bisa mampu berzikir sampai subuh. Iya. Paling tidak yang wajib dulu lah. Ini kan nggak mengeluh dia, lama kali pun tarawih kita ini katanya. 23 rakaat, untung corona tak sampai 23 kata saya, iya kan? Bersyukur dia corona nih, bersyukur bukan karena apa? Karena tarawihnya disingkat. Udah disingkat nggak pakai selawatan lagi ya kan? Sudah nggak pakai selawatan, bacanya pun cepat juga. 10 menit putus. Iya. Nah itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal, silakan. Kalau kan kadang kita ada waktunya kita giat dalam beribadah, kadang juga ada rasa malas lah. Maksudnya dalam hal sunah-sunahnya kita khawatir, qobliyah, ba'diyah itu kita kadang malas gitu. Apakah itu berhubungan dengan hati kita juga? Iya. Itu aja. Iya. Jadi bagaimana yang wajib dia sudah tunaikan, tapi yang rawatib, yang sunnah muakkad malas sekali ini mengerjakan. Ya ini berkaitan tentang hati ya. Berarti ghairah, semangat, azam hati kita masih lemah. Memang kewajiban kita itu sudah tertunai. Tapi bagaimana kita mau mencapai level yang baik di sisi Allah? Dan ingat ya, ketika level kita di sisi Allah tinggi, di depan manusia pun kita akan tinggi. Itu udah kuncinya seperti itu. Jadi kalau level kita di mata Allah mau tinggi, yang sunnah-sunnah diperbanyak. Makanya seorang ahli fatwa, ulama, perkara yang sunnah muakkad saja Pak nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh. Itu akan menjatuhkan martabat dia sebagai kiai, sebagai ulama, terutama ahli fatwa, orang yang mengeluarkan fatwa. Jadi nggak gampang jadi ulama. Seorang ulama kalau dia mengeluarkan pemikiran politik, sosial, budaya, apa saja, itu akan ditentukan dengan amalan dia. Amalan itulah yang akan membimbing dia cara berpikir yang baik, nggak ngaco. Iya kan? Ini kan banyak dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan segala macam. Karena amalan itulah yang akan memfilter hatinya, tidak mudah cenderung kepada keputusan-keputusan pemikiran hawa nafsunya. Dan Allah akan membimbing dia. Tapi walaupun hati kita, walaupun dia banyak ibadah sunnahnya, kalau ulama itu memang dia tidak ngerti teori politik, nggak boleh ngomong politik, salah juga. Karena ini sudah ada pada masa Rasulullah.
Pada zaman Rasulullah dulu, ulama-ulama soleh yang luar biasa makomnya, bahkan makomnya wali Allah, tapi nggak dikasih Rasul, dia punya jabatan politik karena dia nggak punya teori dan jiwa politik. Ini berbahaya. Nah, kembali kepada tadi masalah sunat rawatib. Itu kan rawatib itu ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah itu yang muakkad kita katakanlah ya, di antaranya sholat sunat fajar, tahajud, witir. Ini jangan sampai tinggal. Bagi Rasulullah wajib. Bagi Rasulullah ini wajib. Tahajud wajib. Berkurban sunnah menurut kita wajib bagi Rasulullah. Jadi kalau mampu kita berkurbanlah. Kecuali menurut Imam Hanafi wajib. Sholat sunat fajar bagi Rasulullah wajib, bagi kita sunat muakkadah. Maka bagi kiai seperti wajib. Kalau ada seorang kiai meremehkan tahajud, meremehkan sunat witir, meremehkan sunat fajar, makom dia rendah. Makom dia rendah. Nah, jadi kalau kita orang awam mau mencontoh martabat ulama, perbanyak ibadah. Yakinlah orang awam yang tinggi ibadahnya, level dia nanti akan lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan, meskipun jabatan dia lebih rendah. Ketenangan hidupnya jauh lebih tinggi, dan makom dia pun di surga nanti lebih tinggi. Jadi perkara hati ya. Azam tadi itu menyangkut kepada hati kita. Berarti hati kita masih lemah. Hati kita masih sakit. Dan perkara-perkara yang sunnah ini jangan nganggap enteng. Inilah yang bisa menebus kesalahan-kesalahan kita dulu. Contoh, kita pernah mencuri, kita pernah menggosipin orang. Nanti ini bisa gugur Pak. Nanti di akhirat nanti kita bingung. Ya Tuhan, aku dulu banyak bersedekah. Kenapa sekarang nggak nampak? Ternyata Allah nampakkan. Kita pernah gosipin orang, pernah memfitnah segala macam. Pahala-pahala sunnah kita habis untuk menempel itu, untuk menebus itu. Itu mesti untung kalau kita punya amalan sunnah, sholat sunnah. Kalau nggak ada gimana? Sudah suka menyakiti hati orang, berbuat maksiat, makan yang haram, minum yang haram, nggak pernah berbuat perkara-perkara yang sunnah. Nanti di akhirat kita menebus amalan wajib. Kalau ada amalan wajibnya, kalau nggak ada, maka dosa orang yang kita sakiti, harta yang kita curi, akan dipikul sama kita. Dosanya akan ditambah untuk diri kita. Maka waktu kita di neraka semakin panjang. Karena ada ayat Quran mengatakan wa makan lin nabi ayyul wa may yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri, kata Rasulullah, mengambil hak orang lain tanpa izin, nanti dipikul Pak, di pundaknya. Dipikul, dicari siapa yang punya. Jadi kalau banyak amalan sunnah kita, insya Allah yang kita curi nanti bisa ditebus. Kalau cuma jangan akal-akalan. Oh kata Ustaz, kalau gitu korupsi lagi sekarang. Habis ku ganti salat sunnah, nggak bisa. Belum tentu. Kalau udah kita mengakal-akali, biasanya itu akan berlipat ganda dia, nggak terbayar itu. Udah kan ada orang bilang kalau dosa sama manusia sama Allah bisa terampuni ya, dosa sama manusia tidak bisa terampuni kalau belum dia redha. Betul. Banyak orang remeh nih Pak. Kalau gitu ya udahlah, gampang itu kita ganti, nanti kita minta maaf. Udah, kalau kita sudah mengakal-akali dosa kita sama Allah nggak terampuni Pak, Allah tak ampunkan. Ya Tuhan, di akhirat nanti kita nuntut sama Allah. Ya Tuhan, aku dulu di dunia memang mencuri. Kenapa sekarang aku dituntut dosa mencuri? Tapi sudah aku kembalikan uangnya. Apa kata Allah? Ditunjukkan. Kau dulu sengaja korupsi, habis itu kamu berniat mau sedekah supaya tertebus, supaya kamu tidak berdosa lagi. Nggak bisa, karena kamu belum bertobat dengan aku sesungguh-sungguhnya. Maka dosa kamu korupsi dengan aku belum kuampunkan. Allah, hati-hati. Kita menganggap sudah terampuni ya kan, mukul orang lain, nanti saya minta maaf, saya kasih dia duit, kan ada gitu kan. Dia merasa orang kaya, mukul orang sesukanya, habis itu kasih duit.
Hati-hati, Allah tidak akan ampuni itu kalau kita nggak betul-betul taubat. Hati, silakan ada yang lain. Fadlan. Fadlan. Masalah karomah tadi Pak, untuk membedakan secara zahir ulama yang karomah sama yang enggak itu bagaimana Pak Ustaz? Kita kan banyak kita pandang ulama itu memang kayaknya sih udah semua mumpuni, tapi kita kan nggak tahu yang dibilang apa dia mendapatkan karomah, apa dia mendapatkan ilmu yang lain. Iya. Jadi kalau karomah tadi saya ulang ya, amru khariqun lil adah, perkara yang di luar kebiasaan. Yazharu ala yadi wali. Kalau mukjizat ala yadi rasul. Jadi Allah anugerahkan kepada wali. Jadi kalau di bawah wali itu nanti ada Allah kasih laduni, ilmunya tanpa pelajarin. Ada namanya nanti dia mendapat ilmu apa, ilham yang baik. Ini orang-orang saleh. Nggak mesti dia ulama, orang yang bersih aja hatinya selalu ibadah, itu nanti bisa dapat ilham dia. Udah, apa bedanya? Kalau dia sihir, dia tepat terus menerus sama. Contoh, bapak sakit apa? Paru-paru, patah tulang, berobat sembuh, diobati sama kiai yang ngaku kiai seperti saya lah, umpamanya pakai jubah gini. Bapak patah tulang sembuh saya bikin Pak. Patah tulang sembuh saya bikin. Sakit paru-paru sembuh. Kemudian besok datang lagi yang lain dengan penyakit yang sama sembuh. Udah, ini murni bukan karomah. Ini murni jin. Kalau karomah itu nggak bisa berulang-ulang. Karomah saja nggak bisa berulang-ulang. Kalau sihir berulang-ulang. Rasulullah bisa membelah bulan sekali saja, bukan tiap hari dia belah bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan mukjizatnya, bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya. Ketika sahabat tidak bisa mendapatkan air, tidak bisa mandi, tidak bisa minum, Rasulullah ambil tempayan dari kulit, ditaruh tangannya di situ, keluar air Pak. Semua sahabat sampai sepuas-puasnya minum, mengambil wudhu bisa. Udah, ketika perang Tabuk Pak. Perang Tabuk itu jihad fisabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan para wali Allah, para sahabat. Ketika itu terik matahari, makanan nggak ada Pak. Sampai Rasulullah meneteskan air mata. Kelaparan, dicari makanan nggak ada, yang ternyata dapat kurma Pak. Setelah dibagi, satu biji kurma itu hanya bisa dipotong dua untuk 2 orang. Apa bayangkan itu? Jihad di jalan Allah. Coba kita mengaji seperti ini, belum ada cobaan, nggak bisa makan ya kan? Dulu jihad di jalan Allah begitu cobaannya. Terik matahari di atas 40 derajat sampai kering leher dalam kondisi perang, nggak ada air minum Pak. Apa bisa Rasul mengulang mukjizatnya? Tahu Pak apa yang diminum? Air kencing unta Pak. Allah la ilaha illallah. Air kencing kotoran unta Pak diminum. Itu orangnya jihad. Saya mau tanya, ada nggak orang ikut majelis ilmu di sini dikasih air kencing unta? Karena nggak ada, saking haus saya ada. Duduk saya capek kan, dia bilang Ustaz. Menang Pak perang Tabuk. Ketika pulang mereka sudah lemas karena makan tidak ada, hanya satu kurma dibagi 2 orang. Minum dengan kotoran air kencing unta, lemas Pak, nggak bisa, susah berjalan. Harus naik unta. Udah, 1 ekor unta 8 orang Pak. Numpuk-numpuk di situ. Yang penting sampai tempat. Allah la ilaha illallah. Jadi kalau ada sekarang dia ngaku punya karomah, saya mau tanya, Imam Ali itu meninggalnya dibunuh ya. Jadi kalau ada kiai yang kebal dicucuk pisau, dikampak kebal, mana lebih mulia, Imam Ali atau dia? Dia ngaku karomah ini dari Jember, ya, dari Ciracas. Sayyidina Husain diakui amal ibadah. Bayangkan Sayyidina Husain Pak, zikirnya Pak, kita nggak sanggup. Habis sholat 8.000 kali dia berzikir. Allah, Allah. Itu cucu Rasul, ibadahnya luar biasa.
Bukan karena dia cucu Rasul, dia dimuliakan tanpa dasar. Hidupnya miskin. Meninggalnya dibunuh dan dipotong kepalanya, putus, Wak. Saya mau tanya, kalau ada kiai yang dia tahan kebal dibakar, tahan tombak, mana lebih mulia? Kiai Jakarta yang kebal ini atau Sayyidina Husain? Apakah Sayyidina Husain, Imam Ali ketika dibunuh dia bisa main sulap, tutupnya darahnya sembuh? Bisa. Kenapa ada orang sekarang tabrakan, patah kakinya, Pak, dibludet, sembuh? Ada nggak? Ada, banyak di sini. Saya mau tanya, dia itu ngaku punya karomah, mana lebih mulia dia daripada Imam Ali? Cucu Rasulullah rata-rata meninggalnya dibunuh diracun, Pak. Kecuali Imam Al-Mahdi, hilang, nggak tahu di mana jasadnya. Dibilang meninggal dibunuh, enggak juga. Makanya keyakinan Syiah, cucu Rasulullah Imam Mahdi itu akan muncul lagi, kata Syiah. Semuanya meninggal diracun. Bahkan ada yang dibunuh dalam peperangan. Yang 12 itu ya. Yang 12 itu satu yang hilang. Sebenarnya lebih. Ini yang 12 ini yang dikultuskan saja ini sama orang Syiah. Itu meninggalnya diracun, kecuali Sayyidina Husain dibunuh. Saya mau tanya, Umar bin Khattab itu, Pak, orang ahli fatwa tingkat pertama di antara para sahabat, meninggalnya dibunuh. Saya mau tanya, kalau ada kiai yang kebal, dia ngaku itu karomah, ini saya bukan main-main ya, coba lihat di YouTube, itu viral, Pak. Saya akan transfer karomah, ini karomah para wali-wali, tentara, Pak, TNI. Itu viral videonya. Dia melatih bela diri, saya mendapat ini ilmu karomah para wali, akan saya transfer, ibu, bapak, komandannya, kawannya ditransfer, Pak. Kebal, bayangkan, seenaknya dia mengatakan ilmu karomah. Itu dia. Nah, itu dia. Jadi nggak susah melihatnya. Perhatikan saja amal ibadahnya, perhatikan saja hatinya sebagaimana tadi, bagaimana amal solehnya, bagaimana tentang jiwanya, bagaimana hatinya. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Kita tutup ya. Bibarakatil Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.